saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK. Kali ini akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kami kali ini akan memperbincangkan tentang ibu dan anak perempuannya. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekali. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita memperhatikan hubungan anak dengan orang tuanya, itu rasanya kok memang ada sesuatu yang khas kalau anak itu perempuan dengan ibunya gitu Pak Paul. Apakah memang ada hubungan yang khas Pak? Ada Pak Gunawan. Jadi meskipun orang tua yang berlawanan jenis mempunyai andil ya dalam membesarkan anak, tapi orang tua yang sesama jenis dengan si anak ternyata mempunyai peranan yang unik terhadap pertumbuhan atau perkembangan si anak itu. Itu apa karena sama-sama emosionalnya atau bagaimana Pak? Sebetulnya memang ya ada pengaruh ya kesamaan ciri-ciri tertentu ya. Misalkan kalau anak itu kebetulan memang agak mirip dengan ayahnya sehingga ayahnya lebih bisa mengerti si anak, atau si anak perempuan itu mirip dengan ibunya, si ibu lebih bisa mengerti si anak. Tapi sebetulnya peranan orang tua yang sejenis, dalam hal ini ibu, sangatlah besar terhadap perkembangan kepribadian anak perempuannya. Tapi yang mula-mula menyadari hal itu sebenarnya anak itu lebih sadar lebih dahulu atau ibunya yang sadar lebih dahulu Bapak? Sebetulnya kehilangan peranan si ibu lah yang nanti dirasakan oleh si anak. Seringkali anak nggak begitu menyadari kalau ibunya itu memang ya terlibat dalam kehidupannya. Waktu si ibu tidak terlibat dalam kehidupannya, barulah kehilangan itu membuahkan dampak yang dirasakan oleh si anak. Nah kalau begitu anak itu tadi merasakan dampaknya dan sebagainya, itu kan nggak bisa kalau anak itu masih bayi sekali gitu Pak Paul ya. Itu pada sekitar usia berapa Pak Paul? Sebetulnya si anak ini mulai merasakan perlakuan si ibu kepada dirinya sejak masa kandungan. Sudah tentu pada masa kandungan si anak memang belum bisa mencerna ya secara komprehensif, secara intelektual apa yang terjadi pada dirinya atau apa itu yang ibunya berikan atau tidak berikan kepada dirinya. Tapi si anak sebetulnya bisa sedikit banyak mengetahui apakah kelahirannya diingini atau tidak oleh ibunya. Misalnya melalui belayan, melalui suara yang lembut, melalui doa yang si ibu panjatkan untuk si anak. Hal-hal itu mengkomunikasikan kasih sayang. Sebaliknya, si ibu sering marah-marah, si ibu tidak langsung memberikan susu kepada si anak pada masa si anak itu misalnya berusia beberapa bulan, membiarkan si anak dalam kotorannya, tidak membersihkannya atau membentak si anak. Hal-hal tersebut mengkomunikasikan bahwa kehadiran si anak itu tidak terlalu diinginkan oleh ibunya. Nah, meskipun si anak belum bisa ya mencerna secara intelektual apa yang terjadi, tapi si anak sudah bisa tahu apakah kehadirannya diinginkan atau tidak oleh ibunya sendiri. Nah kalau sampai tahap itu kan sebenarnya sama saja, anak itu perempuan atau anak itu laki-laki kan tidak ada bedanya Bapak. Betul sekali. Jadi pada masa bayi itu boleh dikata baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya akan menikmati ya kehadiran si ibu dan akan sama-sama juga menderita kehilangan si ibu kalau si ibu itu tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, perbedaan jenis kelamin ini barulah menampakkan dampaknya sewaktu si anak mulai besar, sekitar usia misalnya 4 tahun, 5 tahun. Barulah si anak perempuan pada khususnya sekarang ini lebih bisa mendapatkan dampak-dampak baik positif maupun negatif
kalau si ibu itu misalnya tidak terlibat dalam kehidupannya. Mungkin ada kebutuhan untuk melihat model gitu Pak Paul. Karena sama-sama perempuan itu kan lebih gampang buat si anak ini. Ternyata model itu tuh penting sekali ya dalam pertumbuhan kepribadian anak perempuan. Dengan dia melihat si ibu, dia juga bisa mencontoh bagaimanakah bersikap, berperilaku sebagai seorang wanita. Namun Pak Gunawan, salah satu hal yang penting sekali yang bisa diberikan ibu kepada anak perempuannya ialah rasa dikasihi. Jadi anak perempuan itu perlu sekali merasakan bahwa dirinya itu dikasihi oleh ibunya. Sudah tentu ya anak perempuan juga perlu mengetahui bahwa dia dikasihi oleh ayahnya. Tapi ternyata bahwa dia dikasihi oleh ibunya itu akan lebih berdampak di dalam kehidupannya. Iya. Ayah itu kan juga bisa memberikan kasihnya gitu Pak Paul kepada si anak ini. Tetapi apakah anak itu tidak menanggapinya seperti kalau ibunya yang mengasihi dia gitu? Ternyata memang ada perbedaannya Pak Gunawan. Nanti dalam pertemuan kita yang berikutnya kita akan menyoroti peranan ayah terhadap pertumbuhan anak perempuannya dan juga kebalikannya, peranan ibu terhadap pertumbuhan perbedaan anak laki-lakinya. Tapi apa itu yang disumbangsikan oleh si ibu kepada si anak perempuan? Yang disumbangsikan adalah rasa berharga, Pak Gunawan. Jadi anak perempuan kalau menerima kasih sayang dari ibunya, dia akan mempunyai anggapan bahwa dirinya bernilai. Kalau dia tidak dikasihi oleh ibunya, rasa tidak bernilai itu akan merosot dengan sangat drastis sekali. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa perasaan bernilai ini adalah modal yang menghantar si anak memasuki kehidupannya di dunia ini. Dia bisa berjalan dengan tegap, dia bisa memiliki kepercayaan diri, dia melihat dirinya itu oke. Itu semua bergantung pada apakah dia merasa dia dikasihi. Dan sekali lagi yang penting di sini adalah si anak perempuan mengetahui bahwa ibunya mengasihi dia. Ya, itu bagaimana kalau ibunya itu seorang wanita karier yang mesti meninggalkan rumah cukup lama gitu Pak? Sudah tentu hal-hal seperti bekerja atau ada kegiatan di luar rumah akan menyita waktu yang bisa diberikan kepada si anak. Namun tidak mesti hal ini berdampak buruk pada si anak dan pertumbuhannya. Sebab di luar jam kerjanya, si ibu tetap masih bisa berinteraksi dengan si anak dan memberikan kasih sayangnya itu kepada dia. Anak perempuan nantinya akan mengemban peran sebagai seorang pemberi kasih atau pengasuh. Nah, ternyata kemampuan memberi kasih dipengaruhi sekali oleh apakah si anak perempuan ini pada awalnya mendapatkan kasih dari ibunya. Dengan kata lain, kalau si anak perempuan ini dari awal tidak menerima kasih dari mamanya sendiri, pada masa dewasanya dia mungkin akan mengalami kesulitan memberikan kasih atau berperan sebagai pengasuh bagi anak-anaknya atau memberikan kasih kepada suaminya. Nah, sudah tentu yang terjadi adalah seperti ini prosesnya kira-kira Pak Gunawan. Kita ini mengasihi karena kita mempunyai modal kasih dalam hidup kita. Kalau kita tidak menerima modal kasih, kita nggak punya kekuatan atau bahan atau modal untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Nah, anak perempuan nanti dewasa akan mengemban peran sebagai pemberi kasih, sebagai pengasuh. Itu sebabnya penting sekali. Dari kecil dia sudah membawa modal atau bahan kasih itu. Sehingga pada usia dewasanya, dia bisa memberikan kasih atau asuhan itu kepada orang lain. Nah, apakah itu tidak bisa diperoleh ketika dia misalnya memasuki usia remaja atau pemuda gitu Pak?
Memang bisa dan akan sedikit banyak yang menetralisir kehilangan yang seharusnya dia dapat pada masa kecilnya. Tapi sudah tentu yang lebih baik adalah si anak perempuan itu sudah mendapatkan kasih sayang pada masa kecilnya. Sebab itulah yang menjadi modal dia memasuki masa remaja juga. Kalau anak perempuan tidak mendapatkan itu, Pak Gunawan, yang saya khawatirkan adalah dia akan mencari-cari kasih sayang itu dari luar. Atau dia akan mencoba membuktikan dirinya sangat mandiri. Dia orang yang tidak bergantung pada orang lain. Tujuannya adalah agar orang bisa menghargai dia. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa dikasihi oleh ibu membuat anak perempuan merasa dirinya bernilai. Jadi kalau tidak dikasihi, dia merasa tidak bernilai. Akibatnya ada sebagian anak perempuan yang akan mengembangkan sikap mandiri yang sangat kuat sekali agar bisa mendapatkan pengakuan atas prestasinya, atas kemampuannya. Dan bahwa dia tidak bergantung pada orang lain. Dan dia tidak perlu bantuan orang lain untuk membuat dirinya bernilai. Nah, sekali lagi, terpaksalah si anak itu mengumpulkan bahan untuk membuat dirinya bernilai. Atau kecenderungan yang satunya yang ekstrim, berkebalikan dari mandiri adalah justru mengembangkan sikap bergantung. Dia akan bergantung pada orang lain agar orang bisa sedikit banyak memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada dirinya. Iya, itu dia akan menarik perhatian orang itu, Pak Bos. Menarik perhatian orang, atau dia sangat mendambakan kasih. Alias kita berkata dia menjadi anak atau menjadi seseorang yang mencari-cari cinta kemanapun dia pergi. Iya, Pak Bos, sebenarnya kenapa sih kok ada ibu itu yang kadang-kadang memang walaupun itu ibu kandung yang kurang memberikan cinta kasih atau perhatian terhadap anak perempuannya gitu, Pak? Salah satu ironinya adalah kebanyakan ibu yang tidak mampu menjadi ibu alias memberikan kasih sayang kepada anaknya adalah orang-orang yang pada masa kecilnya juga tidak mendapatkan kasih sayang itu dari orang tuanya. Sehingga kita melihat bahwa masalah seringkali diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Saya teringat sebuah kasus, Pak Gunawan, yang pernah saya hadapi suatu saya masih bekerja sebagai pekerja sosial di Los Angeles. Saya bertemu dengan seorang anak perempuan berusia 15 tahun. Dia dengan adik-adiknya dititipkan di rumah neneknya. Itu dia kalau nggak salah ada 2 atau 3 adik dan hampir semuanya itu tuh mempunyai ayah yang berbeda. Karena ibunya gonta-ganti pacar. Dan akhirnya melahirkan dia dan adik-adiknya. Waktu saya bertemu dengan dia itu terkena penyakit kelamin. Saya bertanya kepada anak perempuan yang masih muda ini, baru berusia 15 tahun ya. Sejak kapankah engkau sudah melakukan hubungan seksual? Dan dia mengaku dia sudah mulai berhubungan seksual sejak usia 13 tahun. Nah, bayangkan anak yang berusia 13 tahun, Pak Gunawan. Anak yang sangat belia, tapi ternyata sudah begitu bebas dalam pergaulannya. Pertanyaannya, mengapakah dia menjadi seperti itu? Nah, sewaktu kita melihat struktur keluarganya, nggak akan heran. Tidak ada laki-laki, tidak ada ayah dalam rumah tangganya. Dan si ibunya pun tidak ada di situ. Waktu saya berkunjung, anak-anaknya itu dirawat oleh neneknya. Nah, dalam kasus seperti ini, tidak jarang justru kita akan menemukan bahwa si ibu pun sejak kecil itu tuh tidak disayangi oleh orang tuanya. Nah, akhirnya sewaktu dia sudah menjadi dewasa, dia tidak bisa memberikan asuhan atau kasih sayang kepada anak-anaknya juga. Jadi dengan kata lain, saya mau menekankan betapa pentingnya peranan ibu di dalam kehidupan anak perempuannya. Si ibulah yang mempunyai andil sangat besar menjadikan anak perempuannya nantinya bisa atau tidak menjadi seorang mama atau ibu juga bagi anak-anaknya. Iya,
sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan oleh seorang ibu, walaupun itu bukan ibu kandungnya. Dalam hal ini ibu tiri gitu Pak Paul ya. Yang kita seringkali mendengar konotasinya kan negatif gitu. Tidak bisa mengasihi, dan padahal sebenarnya kan ada banyak ibu tiri itu yang baik gitu. Bisa. Jadi ini memang tidak terbatasi oleh ikatan biologis. Tidak harus ibu biologis lah. Tapi bisa juga si anak menerima kasih sayang ini dari misalnya ya ibu tirinya itu. Kalau memang si ibu tirinya juga mengasihi dia. Sekali lagi, kasih sayang inilah yang membuat si anak mantap dalam hidup. Dia enggak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang enggak utuh, seseorang yang enggak lengkap. Kebalikannya adalah anak perempuan yang dibesarkan di rumah di mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dia akan menjadi seseorang yang menganggap dirinya itu kurang lengkap. Ada yang terhilang dalam hidupnya, sehingga dia gamang menghadapi hidup ini, tidak mempunyai kemantapan. Saya enggak mengatakan atau enggak sedang membicarakan kasus di mana ibu itu tidak ada sama sekali di rumah. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah ibu yang terlibat di rumah. Jadi, ada kasus-kasus di mana ibu ada di rumah, tapi tidak terlibat sama sekali. Atau misalnya ada kasus di mana si ibu itu luar biasa kritisnya kepada anak. Sedikit-sedikit ibu itu memarahi si anak. Sedikit-sedikit si anak itu pasti salah. Nggak ada yang bisa benar yang dilakukan oleh si anak. Nah, meskipun si ibu, misalkan ya, secara ucapan mengatakan kepada si anak, saya mengasihi kamu. Tapi ucapan itu tuh langsung akan disapu bersih oleh ketidakmenerimaannya si ibu kepada si anak. Melalui kritikan, celaan, omelan yang terus-menerus disampaikan kepada si anak. Itulah yang akan membuat si anak bertumbuh besar, tidak merasakan dirinya itu dikasih dan berharga. Iya, tapi Pak Paul, ada satu keluarga itu di mana ibunya itu sebenarnya sudah memberikan perhatian penuh kepada anak perempuannya ini. Tapi si anak perempuannya yang sudah memasuki usia remaja ini justru yang menjauh dari ibunya gitu Pak Paul. Pada usia remaja, sangatlah lumrah jikalau anak menjauh dari orang tuanya. Dan ini tidak melulu sesuatu yang negatif atau yang buruk. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab pada usia remaja lah anak mulai mengembangkan kemandiriannya. Kemandirian berarti keterpisahan. Jadi memang si anak mulailah mendorong, menjauhkan orang tuanya dari dirinya. Sebab dia ingin mulai terpisah dari orang tuanya. Nah, sekali lagi, sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba mendadak itu tidak baik. Tapi kalau terjadi secara alamiah sedikit demi sedikit, itu biasanya memang lebih sehat. Dengan kata lain, kalau si anak tadinya dekat dengan orang tua, tapi dalam waktu yang sekejap mendadak berubah, menjauhkan diri, menolak orang tuanya dekat dengan dia, nah itu mengundang tanda tanya. Kita mesti mulailah berhati-hati dalam kasus seperti itu. Ada apa dengan anak kita? Tapi kalau memang secara alamiah, si anak kok mulai menjauhkan diri dari orang tuanya, ya nggak terlalu banyak cerita lagi. Kalau si ibu atau si ayah ingin pergi dengan anaknya, si anak mulai nggak mau. Ada acara dengan teman-temannya si ayah ibu mau datang, si anak nggak mau. Hal-hal itu hal-hal yang normal. Namun, dalam konteks yang berbeda, si anak tetap masih bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi sekali lagi pada masa remaja memang anak-anak cenderung mulai ingin lebih terpisah dari orang tua. Dan itu kita harus terima sebagai sesuatu yang wajar. Padahal sebagai ibu itu punya kekhawatiran yang lebih besar dibandingkan ayah itu Pak Paul ya, terhadap anak perempuannya. Dia itu kepinginnya dekat dengan anak perempuannya, mau memberitahukan supaya hati-hati dalam pergaulan dan sebagainya itu. Dan sudah tentu itu tetap bisa dia lakukan dan seharusnya lah dia lakukan. Jadi si ibu itu memberikan pengawasan, ya, memberikan pembimbingan, memberikan kesempatan si anak untuk cerita. Nah, dengan cara-cara itulah si anak perempuan lebih bisa terbuka dan
Kalau si anak perempuan bisa yakin bahwa ibunya nggak mengkritik, nggak memarahi dia, dan bisa menerima pergumulannya, ada kemungkinan besar si anak perempuan justru akan mau terbuka dengan mamanya. Sebab dia akan mengalami kebingungan. Dan suatu ketika dia mungkin ingin tahu pendapat mamanya, yang pernah mengalami masa remaja juga. Jadi sesungguhnya kalau kedekatan ini bisa dipelihara terus sampai masa remaja, justru pada masa remaja inilah si anak perempuan mendapatkan dukungan yang sangat dia butuhkan. Sekali lagi, banyak hal-hal yang dialami oleh anak-anak remaja ini yang dia nggak mengerti, dan dia butuh sekali seorang perempuan yang lebih dewasa untuk memberikan pengarahan kepadanya. Ya, jadi sebenarnya di sini peran ibu sebagai pembimbing maupun sebagai model itu Pak Paul ya. Itu secara praktis itu apa yang ibu ini bisa lakukan terhadap anaknya? Nomor satu adalah si anak harus menerima kasih sayang sejak kecil. Harus menerima suatu pelukan rangkulan tanpa syarat dari ibunya sejak dari kecil. Kalau sudah masa remaja, barulah si ibu memulainya, terlambat. Sudah tidak ada lagi ikatan itu. Jadi masa remaja akan bisa lebih mudah dilewati kalau masa-masa kecil itu sudah terjalin hubungan yang baik antara si ibu dengan anak perempuannya. Yang kedua, si ibu pada masa-masa si anak makin besar, memang harus lebih berperan sebagai pembimbing. Dia tidak bisa lagi terlalu menggurui si anak. Karena kalau itu yang terjadi, si anak akan merasa ini hubungan yang gak setimpal. Ibu gak bisa mendengarkan saya. Ibu nggak bisa mengerti saya. Jadi buat apa saya ngomong? Ini salah satu keluhan anak-anak, ya, termasuk anak perempuan juga. Dia akan merasakan bahwa percuma bicara dengan ibunya. Karena toh ibunya nggak akan mendengarkan masukannya atau memperhatikan kebutuhannya. Jadi penting sekali si ibu membuka telinga. Nggak cepat-cepat menggurui seolah-olah dia yang paling tahu tentang kehidupan dan anak perempuannya nggak tahu apa-apa. Jadi secara praktis si ibu ya lebih seringlah ngomong dan sering-seringlah nanya kepada si anak kalau dia nggak mengerti. Sehingga si anak merasakan bahwa mamanya nggak menempatkan diri jauh di atasnya. Dan yang tadi saya singgung juga adalah jangan terlalu kritis kepada si anak. Meskipun kita mengatakan kita mengasihi anak, kalau terlalu kritis itu akan menghilangkan usaha kita mengasihi si anak itu. Iya. Tetapi justru nanti kalau anak perempuan ini sudah agak besar Pak Paul ya, jadi sudah memasuki usia yang pemudi gitu dan sebagainya, anak perempuan ini justru yang terlalu kritis terhadap ibunya. Misalnya make up-nya lah, pakaiannya lah, kok bisa gitu Pak? Kebanyakan itu terjadi karena memang adanya perbedaan budaya ya. Pada masa-masa tertentu anak perempuan akan masuk ke dalam gaya hidup usianya. Sudah tentu ibunya ya masuk ke dalam gaya hidup usia ibunya yang lebih tua itu. Dan kadang-kadang di sini bisa timbul konflik juga ya. Si ibu ya tidak setuju mengkritik si anak dan sebaliknya. Tapi saran saya adalah jangan kita perbesar hal-hal yang lebih bersifat lahiriah. Kita fokuskan pada hal-hal yang lebih bersifat hakiki ya. Misalnya kerohanian si anak itu. Apakah si anak bertumbuh besar, percaya kepada Tuhan? Apakah dia tetap mau ke gereja meskipun tidak disuruh? Apakah dia mau membaca firman Tuhan meskipun tidak lagi diminta? Apakah dia berdoa sendiri ataukah hanya mau berdoa jika diajak berdoa? Nah, hal-hal seperti itulah yang lebih penting. Namun, sekali lagi, hal-hal itu seringkali hanya bisa muncul jika si anak melihat si ibu melakukannya. Kalau ibu hanya bisa menyuruh tapi tidak melakukan, ya saya takut akhirnya si anak pun tidak akan melakukannya. Iya, Pak, seringkali kelihatan anak perempuan itu mengalami konflik batin lebih sering dibandingkan anak laki-laki itu, Pak. Karena anak perempuan memang dinilai berdasarkan penampilannya. Jadi seringkali pada masa-masa remaja, meskipun anak laki pun juga mengalami goncangan secara identitas, anak perempuan sebetulnya cukup sering mengalami konflik-konflik batinnya. Mungkin saja tidak terekspresikan ya, karena di dalam hatinya saja.
Tapi dia mungkin sekali mengalami keraguan-raguan. Apakah dia menarik atau tidak, bisa diterima atau tidak. Maka sekali lagi, kalau dia tidak mendapatkan pelukan dari ibunya, dia tahu dia dikasihi, nah hal itu tuh akan bisa mengganggu si anak. Tapi kalau dia dikasihi oleh ibunya dengan sangat berlimpah, dia akan lebih bisa lebih kuat menghadapi tantangan-tantangan itu. Meskipunlah dia nggak terlalu menarik, meskipunlah dia tidak terlalu cantik atau pandai, tapi dengan modal dikasih itu, dia tetap bisa melewati masa-masa remaja dan pemudinya dengan lebih baik. Iya. Pak Paul, dalam perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendukung gitu Pak Paul, yang bisa kita jadikan landasan dari semua ini? Saya akan baca dari Titus 2 ayat 3 dan 4. Intisarinya adalah begini. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi. Jadi, saya mau tekankan bahwa inilah tugas ibu yang memang usianya lebih tua. Tugasnya adalah mendidik perempuan-perempuan muda, anak-anaknya sendiri itu untuk bisa mengasihi. Kalau si anak enggak mendapatkan kasih, dia akan kesulitan mengemban tugas memberikan kasih kepada orang lain. Jadi hendaklah dimulai dari ibu sendiri. Ya, itu apakah juga terkait bahwa para pendidik khususnya guru untuk anak-anak yang masih kecil itu lebih baik wanita daripada pria gitu? Mungkin pada masa yang kecil sekali tapi pada masa remaja apalagi guru pria itu sebetulnya berperan besar sekali. Karena pria melambangkan otoritas dalam kehidupan. Iya, jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan kita tentunya mengharap para pendengar setia ini untuk mengikuti acara Telaga ini pada kesempatan yang akan datang, karena kita masih akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan dengan perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ibu dan anak perempuannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang